Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat melihat video presentasi saya ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Oke, langsung saja. Saya di sini dengan Sekar Nursul bin Rizkyadi yang akan memaparkan materi presentasi dengan judul Moving Class. Jadi teman-teman, kita nih sebagai calon guru mestinya harus tahu dong ya, gimana sih strategi untuk ketika pembelajaran di kelas gitu. Dan kita nggak cuma harus tahu satu atau dua strategi saja, kan, tapi kita juga harus tahu banyak strategi. Salah satunya yang akan saya bahas yaitu moving class. Nah, oke, mari kita bahas satu-satu teman-teman. Jadi pengertian moving class nih, mungkin dari kita banyak yang nggak tahu ya apa itu moving class. Karena pada realitanya banyak banget sekolah yang belum menerapkan model pembelajaran moving class atau strategi pembelajaran moving class. Pengertian moving class nih teman-teman, menurut John Eccles dan Hasan Shazali, moving class itu terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu moving dan class. Nah, jadi teman-teman, moving class itu merupakan sistem pembelajaran di mana nih peserta didik mendatangi guru yang berada di kelas. Jadi hal ini tuh sangat berbeda dengan kebanyakan sistem pembelajaran yang ada, yaitu guru mendatangi kelas di mana di dalamnya telah ada peserta didik. Jadi kan yang biasanya kita lihat nih teman-teman di sekolah, bahkan kita merasakan sendiri, itu biasanya kan guru ya yang mendatangi peserta didik ke dalam kelas. Tapi kalau moving class itu peserta didik yang mendatangi guru gitu. Nah, sementara pengertian moving class dalam arti istilah adalah kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada perpindahan peserta didik sesuai mata pelajaran yang diikutinya. Jadi teman-teman, konsep moving class ini mengacu pada pembelajaran kelas yang berpusat nih pada peserta didik untuk memberikan lingkungan yang dinamis sesuai bidang yang dipelajarinya. Jadi dengan moving class, pada saat subjek mata pelajaran berganti, maka peserta didik pun akan meninggalkan kelas menuju kelas lain sesuai mata pelajaran yang dijadwalkan. Misal nih, dari jam 10 sampai jam 11 itu kita belajar bahasa Indonesia. Kemudian setelah zuhur sampai jam 1.30 itu kita belajar bahasa Inggris. Setelah kita selesai belajar bahasa Indonesia, maka otomatis kan kita udah selesai tuh belajar bahasa Indonesia, kemudian kita melanjutkan ke pelajaran bahasa Inggris. Nah, kita pun berganti kelas teman-teman. Kita berpindah nih, bawa semua barang-barang kita, tas kita gitu kan, mencari kelas yang dimana itu kelas bahasa Inggris gitu. Misal kelas bahasa Indonesia ada di lantai 2 dekat tangga, kemudian kelas bahasa Inggrisnya ada di lantai 1 dekat kamar mandi. Nah, berarti kita pindah tuh dari ujung ke ujung gitu. Jadi teman-teman, peserta didik yang mendatangi guru bukan malah sebaliknya. Oleh karena itu, penamaan kelas pun berdasarkan bidang studinya. Misalnya ada kelas biologi, ada kelas bahasa Inggris, ada kelas fisika, pendidikan agama, dan sebagainya begitu. Kemudian teman-teman, sistem moving class itu merupakan suatu sistem yang full activity. Nah, dimana ketika pergantian jam pelajaran nih, bukan lagi guru yang mencari kelas teman-teman, melainkan siswa itu sendiri. Jadi guru itu menunggu di ruang kelas. Nah, pelaksanaan sistem moving class ini pun sangat membutuhkan keaktifan peserta didik untuk belajar. Jadi keaktifan peserta didik ini akan terlihat nih secara intelektual dan emosional, sehingga mereka betul-betul berperan dan berpartisipasi dalam melakukan kegiatan belajar, teman-teman. Selanjutnya, setelah kita membahas pengertian moving class, kita akan membahas lagi nih, apa sih tujuan moving class? Kita kan sebagai calon pendidik mesti tahu ya tujuan moving class itu apa dan manfaatnya apa sih gitu, seefektif apa sih. Nah, oke, lanjut teman-teman, tujuan moving class nih. Nah, keunggulan sistem moving class itu peserta didik mempunyai waktu lebih untuk bergerak sehingga selalu segar dalam menerima pelajaran. Jadi kan kita nih sebagai peserta didik, setelah selesai pelajaran A, kita bergantikan pelajaran B yang dimana ruang kelasnya itu berbeda jauh gitu jaraknya. Terus ketika kita keluar kelas itu kita ketemu banyak orang, karena kan kelas-kelas lain juga pasti bakal moving class di waktu yang bersamaan. Oke teman-teman, saya lanjut. Adapun tujuan penerapan moving class dalam pembelajaran antara lain, sebenarnya banyak ya teman-teman tujuannya. Tapi saya di sini akan membahas
3 atau 4 tujuan saja. Jadi yang pertama nih, tujuan penerapan moving class yaitu memfasilitasi peserta didik yang memiliki beraneka ragam macam gaya belajar, baik visual, auditori, dan khususnya kinestetik untuk mengembangkan diri. Karena teman-teman pastinya tuh ya dalam setiap kelas ada terbagi 3 macam gaya belajar anak-anak tadi itu pastinya. Jadi dengan penerapan moving class itu anak-anak yang dengan gaya belajar berbeda, mereka dapat terfasilitasi semua begitu. Kemudian tujuan selanjutnya dapat melatih kemandirian, kerjasama, dan kepedulian sosial peserta didik. Sebab dalam moving class mereka akan bertemu nih dengan peserta didik lain. Karena setiap ada perpindahan kelas atau pergantian mata pelajaran, mereka akan bertemu satu sama lain gitu kan. Yang seperti saya katakan tadi bahwasannya di jam yang sama di semua kelas pasti akan melaksanakan moving class begitu. Bahkan juga sangat dimungkinkan terjadi pertemuan peserta didik dari jenjang yang berbeda. Misal dari kelas 1 pasti bakal bertemu nih dengan kelas 6. Kemudian tujuan selanjutnya meningkatkan kualitas proses pembelajaran, yang dimana proses pembelajaran melalui moving class ini akan lebih bermakna karena setiap ruang atau laboratorium mata pelajaran itu dilengkapi nih dengan perangkat-perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang tadi. Semisal mata pelajaran fisika, yaitu kelasnya itu bakal isinya tentang fisika semua. Atau mungkin mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu mungkin kelasnya isinya dengan bahasa Inggris semua, kayak kayak tempelan pronunciation atau kosakata gitu. Kalau semisal kita tidak menerapkan moving class, itu kan nggak bisa sih kita menempatkan banyak media atau barang-barang lainnya yang menjadi ciri khas mata pelajaran itu sendiri. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu pembelajaran. Jadi teman-teman, dalam moving class, guru itu kan tetap berada ya di ruangan atau laboratorium mereka masing-masing. Laboratorium mata pelajarannya masing-masing, sehingga waktu mengajar itu tidak terganggu dengan hal-hal lain gitu. Dan tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Pada intinya nih teman-teman, sistem moving class ini memiliki tujuan membangkitkan semangat belajar peserta didik secara aktif agar tidak bosan atau jenuh karena terus-menerus berada pada satu kelas. Ya, kita bayangkan aja sendiri ya, kalau misal kita dalam satu kelas dan selama 1 tahun bosen gak sih? Nah, dengan adanya moving class kita kan berpindah-pindah nih. Itulah yang menyebabkan kita itu bakal semangat belajar, terus nggak bosen. Juga kan karena suasana kelasnya berbeda terus kan tiap hari gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas nih, tadi kan kita sudah bahas tujuan dan manfaat moving class. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi moving class. Menurut Maskur, ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya moving class. Yang pertama, kurikulum. Nah, kenapa kok kurikulum mempengaruhi? Jadi teman-teman, kurikulum yang digunakan oleh sekolah itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap aktivitas pembelajaran di kelas, yang dimana berdaya guna bagi pembentukan kepribadian peserta didik, ya kan? Bukankah begitu? Nah, dengan kata lain, aktivitas pembelajaran di kelas sangat dipengaruhi oleh kurikulum yang digunakan oleh sekolah tersebut. Jadi, suatu kelas akan memenuhi kebutuhan peserta didik apabila kurikulum yang dipergunakan di sekolah dirancang sesuai dinamika peserta didik yang ada. Nah, kemudian sekolah yang merancang itu tadi, mereka menerapkan kurikulum secara tradisional akan mengakibatkan aktivitas pembelajaran di kelas berlangsung secara statis dan monoton gitu. Sedangkan kurikulum tradisional ini juga dalam hal ini sejumlah materi pengetahuan dan kebudayaan masa lalu yang harus dikuasai peserta didik gitu untuk mencapai suatu tingkat tertentu. Oleh karena itu, biasanya untuk kurikulum yang menerapkan metode lama atau tradisional, biasanya kegiatan pembelajaran dalam kelas itu bakal berlangsung secara kaku, statis, intelektualitis, dan verbalistik gitu. Alias nggak menyenangkan, ya nggak sih? Nggak seru. Nah, kondisi tersebut tentu berbeda nih teman-teman dengan sekolah yang merancang dan menerapkan kurikulum modern, yang dimana sekolah dengan kurikulum modern mampu menyelenggarakan kegiatan kelas yang bersifat dinamis.
Jadi, kurikulum modern pada dasarnya itu merupakan semua kegiatan yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi peserta didik, baik yang berlangsung dalam kelas maupun di luar kelas atau sekolah. Jadi untuk moving class itu sendiri merupakan salah satu persyaratan yang harus disiapkan bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum berstandar internasional. Itu terdapat teman-teman di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang dimana disebutkan bahwa sekolah itu yang memenuhi standar nasional pendidikan dikategorikan sebagai sekolah kategori mandiri atau SKM. Dan ada pun nih syarat menjadi sekolah kategori mandiri adalah menggunakan sistem satuan kredit semester SKS dan menggunakan sistem moving class itu tadi gitu. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi moving class nih, yang pertama tadi kurikulum, yang kedua yaitu bangunan dan sarana kelas. Kemudian faktor selanjutnya ada dinamika kelas, yang dimana itu mempengaruhi banget untuk penerapan moving class. Kemudian nih, pasti teman-teman bertanya, setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan, manfaat, serta faktor apa saja yang mempengaruhi moving class, kira-kira gimana sih kita untuk memakai model moving class itu, strateginya bagaimana nih gitu. Karena kita kan sebagai calon pendidik harus berinovasi terus gitu ya. Nah, ini saya akan membahas strategi penerapan moving class. Jadi teman-teman, untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran menggunakan sistem moving class, itu diperlukan nih strategi khusus dalam pengelolaannya. Jadi ada beberapa strategi penerapan moving class yang dinyatakan oleh Maskur sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita adanya pengelolaan perpindahan peserta didik. Hal ini dilakukan dengan menerapkan cara-cara berikutnya teman-teman. Cara-caranya yaitu, yang pertama, peserta didik berpindah ruang belajar sesuai mata pelajaran yang diikuti berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, waktu perpindahan antar kelas itu 5 menit. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu diberi kebebasan nih untuk menentukan tempat duduknya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dia mau pindah dari kelas bahasa Indonesia ke kelas bahasa Inggris, ya udah terserah dia mau duduk di mana. Dan antara perpindahan kelas satu dengan kelas yang lain, ke kelas ini dengan kelas lain itu nggak boleh lama-lama gitu. Cukup ditentukan 5 menit aja. Lebih dari 5 menit mereka dianggap telat masuk kelas gitu. Nah, itu tadi beberapa strategi ya bagaimana menerapkan moving class. Untuk lebih lanjutnya teman-teman mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di kolom komentar atau di WhatsApp pribadi saya begitu. Selanjutnya yang terakhir nih, kelebihan moving class. Kenapa sih kita harus menggunakan atau mencoba sistem moving class? Karena menurut saya ini sangat efektif banget ya teman-teman. Efektifnya itu 87,9% untuk menerapkan sistem moving class ini. Nah, kelebihannya itu, sistem moving class ini memiliki beberapa kelebihan dibanding pembelajaran konvensional. Hal ini dapat terlihat nih teman-teman dari sisi keaktifan peserta didik dan kreativitas guru dalam menyajikan kegiatan pembelajaran. Hanya saja teman-teman, sistem moving class ini belum banyak diterapkan pada sekolah-sekolah umum di Indonesia. Kebanyakan sekolah di negeri masih menggunakan sistem konvensional, di mana peserta didik tetap berada di dalam satu ruang kelas gitu. Jadi kemungkinan besar penyebabnya adalah dana untuk pengadaan bangunan dan sarana pembelajaran, karena kan butuh banyak banget ya kelas ya, karena kan satu mata pelajaran itu membutuhkan satu kelas gitu. Nah, padahal penerapan sistem moving class ini memiliki banyak banget manfaat teman-teman. Salah satunya, yang pertama nih saya jelaskan, kelebihannya adalah peserta didik akan mendapatkan pendidikan umum yang antisipatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, peserta didik itu akan merasakan nuansa yang berbeda nih saat proses pembelajaran. Sebab setiap kelas yang dimasuki selalu bernuansa seperti mata pelajarannya gitu. Yang tadi saya katakan. Kelebihan selanjutnya, sistem moving class ini teman-teman akan membuat peserta didik aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sejak awal. Jadi peserta didik ini akan mencari nih dan mendatangi ruang kelas sesuai dengan mata pelajaran yang akan diikuti gitu. Kelebihan selanjutnya, peserta didik itu akan lebih cepat mengenal temannya sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar gitu teman-teman. Jadi teman-teman, dengan sistem moving class sesungguhnya keaktifan peserta didik akan lebih menonjol sebab mereka selalu dituntut
untuk selalu berada dalam keadaan siap mengikuti pelajaran, sehingga tujuan sekolah pun dapat tercapai, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, pemaparan materi tentang moving class yang telah saya sampaikan. Jika semisal nih ada pertanyaan atau ingin lebih tahu lanjut, karena kan saya nggak lengkap nyampeinnya ya. Kalau ingin lebih lanjut atau ada yang pertanyaan, silahkan tinggalkan tulisan Anda di komentar, oke? Nanti akan saya balas satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.